Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi di pengajaran jarak jauh. Mohon maaf belum bisa pertemuan virtual. Jadi teman-teman silahkan mendengarkan penjelasan dari video saya ini. Hari ini kita akan berbicara tentang kitab suci dan tradisi. Jadi ini sangat erat sekali dalam kehidupan gereja kita. Saya akan share ini ya. Oke. Kitab suci dan tradisi, dua sumber iman Kristiani. Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa itu kitab suci, tapi apa itu tradisi, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya teman-teman bisa jawab setelah mengikuti atau mendengarkan video penjelasan ini. Dan tentu saya berharap teman-teman juga mendapatkan referensi-referensi yang terkait ya untuk pendalaman. Apa arti kitab suci dan kaitannya dengan tradisi gereja? Nah, ini menarik. Selama ini mungkin kita hanya baca kitab suci saja, tetapi apakah pernah merenungkan kaitannya kitab suci ini dan juga dengan tradisi gereja yang kita jalankan sampai sekarang ya. Sebutkan jumlah kitab suci yang ada di KSPL dan KSPB dan apa garis besar pesan yang disampaikan. Nah, kalau ini saya kira teman-teman sudah diajari ya di SMA, di SMP itu. Saya kira ini hal teknis saja, hal informatif saja, tapi nanti coba kita lihat. Tapi sebenarnya di perkuliahan ini kita perlu tahu garis besarnya, garis besar pesannya itu apa sih dalam kitab suci itu. Nah, ketika kita sudah tahu garis besar pesan kitab suci, maka sebenarnya kita dengan mudah akan memahami runtutan atau isi kitab suci itu. Yang ketiga, apa fungsi magisterium? Nah, apa magisterium? Sudah ada yang tahu magisterium itu apa? Ya. Terus kemudian bagaimana sebaiknya kita bersikap pada kitab suci? Nah, ini saya kira sangat aktual dan relevan karena selama ini banyak orang itu kemudian ya bingung ya bagaimana harus bersikap dengan kitab suci yang kita punya. Bagaimana penghormatan yang harus kita lakukan ya. Bagaimana kalau kitab suci ini kemudian dalam tanda kutip diinjak-injak orang atau dihina orang. Apa sikap kita yang benar? Baik. Dalam Dei Verbum ke-9 di situ dijelaskan dengan sangat bagus bagaimana kaitannya tradisi dan kitab suci ya. Pengertian tradisi dalam teologi menurut Xavier Leon Dufour, itu seorang teolog ya yang sering disebut-sebut sebagai dalam referensi untuk banyak hal. Traditio itu artinya penerusan ya, traditio sendiri dalam bahasa Latin artinya penerusan. Isi tradisi Kristiani itu kesaksian tentang Yesus Kristus. Maka kalau kita bicara tentang tradisi Kristiani, ya isinya apa? Tentang Yesus Kristus yang meliputi baik data, pengakuan iman, patokan hidup, rumusan upacara liturgi. Nah, ini hal-hal yang kemudian kita sebut tradisi ya, teman-teman. Jadi data tentang Yesus Kristus, tentang kitab suci ditemukan di mana, terus kemudian tentang keluarga Yesus, terus dan yang berkaitan lah ya, berkaitan dengan Yesus Kristus itu termasuk dalam tradisi. Kita sebagai awam kadang-kadang ya tidak terlalu pusing ya dengan itu, tapi gereja sebenarnya punya banyak data penelitian dan kemudian tentu hal-hal yang diperlukan untuk mendukung kehidupan gereja sendiri. Pengakuan iman. Apa itu pengakuan iman? Dalam gereja ada syahadat iman, syahadat para rasul. Itu tradisi yang turun-temurun yang kita percaya dari para rasul sampai sekarang. Ya, itu tradisi. Ya. Apakah kemudian tradisi itu tertulis dalam kitab suci? Ya silahkan teman-teman lihat apakah selalu. Belum tentu nanti ya. Belum tentu tradisi itu tertulis dalam kitab suci karena kitab suci sendiri ada rentan waktu
yang ditetapkan oleh gereja yang bisa masuk dalam kitab suci. Sedangkan setelah kitab suci, tentu tradisi Kristiani itu terus berlangsung. Patokan hidup pasti ini sangat berkembang. Ya, kenapa? Karena gereja selalu berkembang dengan zaman. Gereja selalu mengupdate diri dengan perkembangan zaman. Apalagi kita tahu bahwa dalam gereja Katolik ada Paus sebagai wakil Kristus ya, yang selalu akan melihat perkembangan zaman dan mengupdate patokan-patokan hidup yang perlu. Ya, dasarnya itu kasih Yesus Kristus, tapi dalam praktis hidup itu kemudian akan disesuaikan. Tentunya tidak sembarangan juga ya. Rumusan upacara liturgi, kita tahu ya bahwa kita punya rumusan upacara liturgi yang tetap dalam arti Ekaristi itu, meskipun pernah agak sedikit berubah ya dari Konsili Vatikan sebelum Konsili Vatikan II, terus kemudian Konsili Vatikan II itu ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau kita lihat di situ bahwa ada tradisi yang tidak hilang, ada hal-hal pokok yang tidak hilang. Terus kemudian tradisi dalam pengertian historis itu penerusan pengenangan akan peristiwa Yesus Kristus. Jadi paham ya teman-teman dalam hal ini ya, bahwa tradisi dalam artian historis itu penerusan pengenangan. Bagaimana dengan hal-hal itu kita bisa mengenangkan atau ingat atau terus menghidupi peristiwa Yesus Kristus. Salah satunya adalah Ekaristi, ya. Memecah roti itu tradisi yang dari Yesus kemudian terus-menerus kita lakukan untuk kita supaya senantiasa ada dalam pengenangan atau bersatu bahkan masuk dalam peristiwa Yesus Kristus itu sendiri. Pengertian teologis, jadi ada itu ya, ada pengertian historis dan pengertian teologis. Nah, dalam pengertian teologis, tradisi itu berarti penerusan wahyu. Segala sesuatu yang diteruskan oleh para rasul demi kehidupan iman, umat Allah, dan yang dipertahankan oleh gereja berabad-abad lamanya. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata kemudian tindakan manusia saja, bahwa itu ada ada maknanya, makna pewahyuannya, bahwa Allah dalam pewahyuan itu juga harus kemudian kita tangkap sebagai sebuah bahasanya kalau di sini sebenarnya jelas ya, segala sesuatu yang diteruskan oleh para rasul demi kehidupan iman. Jadi di situ ada konten wahyunya, pewahyuannya, di mana Allah sendiri berinisiatif untuk mendekatkan diri pada manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan tradisi ini yang dipertahankan gereja berabad-abad. Maka dari itu tradisi suci dan kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru bagaikan cermin bagi gereja yang mengembara di dunia untuk memandang Allah yang menganugerahinya. Jadi dalam kitab suci dan wahyu itu sebenarnya tercermin keselamatan yang Allah berikan, tercermin kehidupan yang nanti akan kita alami setelah hidup di dunia ini ya. Di sini dia katakan bahwa Allah yang menganugerahinya segala sesuatu hingga tiba saatnya gereja dihantar untuk menghadap Allah tatap muka. Jadi wajah Allah yang nanti kita saksikan, ya, sebagaimana kita nanti kemudian bertatap muka dengan Allah dalam kehidupan kekal, itu sudah ada dalam kitab suci dan juga sudah ada dalam tradisi gereja. Nah ini menariknya ya, gereja memberi pengertian tentang kitab suci dan tradisi gereja sebagai cermin wajah Allah sendiri, cermin keselamatan itu sendiri. Itu ada dalam Dei Verbum 7. Nah, antara kitab suci dan tradisi itu mengalir dari sumber ilahi yang sama, artinya bukan sesuatu sembarangan.
mengalir dari sumber yang sama, ya, dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah yang sama. Jadi dari asalnya sama dan kemudian tertuju pada sama, yaitu Allah sendiri. Dengan demikian gereja menimba kepastiannya tentang segala sesuatu yang diwahyukan bukan hanya melalui kitab suci, teman-teman. Jadi gereja itu cukup kaya, ya. Kita punya kitab suci, tetapi juga punya tradisi. Coba bandingkan dengan agama lain, belum tentu tradisi ini ditempatkan pada posisi itu, ya. Bahwa mereka mungkin katakanlah, saya tidak terlalu mengajak lebih dalam. Contoh Kristen Protestan, ya, yang dekat dengan kita, ya. Nah, apakah tradisi di mereka ada? Ya, apakah pemecahan roti, mungkin pemecahan ada, tetapi apakah hal-hal lain, ya, seperti kalau syahadat pasti ya ada, ya, tapi tradisi-tradisi yang tradisi liturgi lah katakanlah, ya, bagaimana tradisi liturgi itu dipertahankan atau dihidupi dalam Kristen Protestan rasanya berbeda dengan kita yang di Katolik, ya. Terus apa agama lain, apakah tradisinya itu sama? Enggak, ya, banyak agama-agama yang kemudian mereka punya ini sendiri-sendiri, ritual sendiri-sendiri, ya. Sedangkan kita meskipun tidak kemudian sama seperti awal, tetapi ada pokok-pokok di sana yang kemudian itu dijaga. Contoh bagian Ekaristi. Itu dari awal itu dipertahankan sampai sekarang, ya. Terus kemudian ordinarium itu khas, ya, khas kita sebagai gereja Katolik. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa kita lihat. Nah, gereja itu yakin bahwa tradisi maupun kitab suci harus diterima dan dihormati dengan cita rasa kesalehan dan hormat yang sama. Maka kita tahu bahwa kita menghormati kitab suci juga sekaligus menghormati tradisi, dalam arti devosi-devosi, terus kemudian Ekaristi, terus kemudian yang masuk tradisi lagi seperti pentahbisan imam, itu bagaimana, sakramen-sakramen itu, ya. Jadi kita menaruh hormat sama pada baik kitab suci maupun tradisi. Nah, di sini saya juga mau mengatakan sedikit, teman-teman, bahwa tradisi ini, nah nanti sebenarnya kalau teman-teman mau belajar tentang kedudukan tradisi bisa baca di verbumnya tadi, ya, bagaimana akhirnya gereja itu memberi tempat tradisi itu sesuatu yang penting, ya, dalam kehidupan iman kita. Ada beberapa tradisi yang kalau kita lihat apakah ada di kitab suci, tidak. Jadi beberapa tradisi yang kemudian kita warisi sekarang itu tidak ada di kitab suci, karena tadi kitab suci itu kan penulisannya dalam waktu terbatas, ya, dalam tahun-tahun tertentu kanon menetapkan bahwa inilah yang asli kitab suci. Nah, padahal kemudian gereja berkembang terus, ya. Di dalam perkembangan gereja itu tentu ada keputusan-keputusan, ada refleksi iman yang kemudian tentu diambil dari kehidupan, ya, kehidupan gereja waktu itu sampai sekarang, yang pastinya juga akan bersumber dari kitab suci. Contoh tentang, katakanlah, kita salah satu dogma yang ada di gereja Katolik adalah Maria diangkat ke surga. Kalau kita cari di kitab suci, apakah ada Maria diangkat surga? Tentu tidak ada, ya, karena itu kemudian gereja melihat dari sisi ini, perkembangan hidup gereja, dan kemudian tentu tradisi juga waktu itu, bagaimana penghormatan terhadap Bunda Maria, dan kemudian makna Bunda Maria atau arti Bunda Maria dalam gereja. Dan tentu sebenarnya dalam kitab suci, meskipun tidak eksplisit, tapi dikatakan bahwa Maria adalah perawan tak bernoda. Ya.
Artinya ketika kemudian gereja merefleksikan siapakah Maria itu, konsekuensinya adalah ketika kemudian Maria adalah perawan yang tak bernoda, perawan yang tidak berdosa, yang manusia yang tidak tersentuh dengan dosa juga, akhirnya ya kemudian diambil apa namanya, bisa diambil kesimpulan bahwa dia kemudian juga bisa sangat mungkin itu diangkat ke surga, ya. Banyak hal kalau kita belajar tentang tradisi gereja itu tidak masuk dalam kitab suci, tetapi kita yakin gereja memiliki kewenangan. Nah, di sini ya, gereja memiliki kewenangan dalam magisterium, yaitu kewenangan mengajar gereja untuk menetapkan refleksi-refleksi iman yang seperti tadi. Adapun magisterium ya, adapun tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis atau diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, ya. Nah, inilah yang kita percaya melalui magisterium gereja ini, ajaran gereja tetap terjaga keutuhannya. Ya. Siapakah yang masuk dalam magisterium gereja ini? Tentu paus dan para uskup. Nah, mereka adalah orang-orang yang secara kualitas akademis, kualitas iman, kualitas hidup itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka kita bersyukur bahwa kita dalam Gereja Katolik memiliki magisterium ini. Nah, di sini kaitannya teman-teman. Jadi wahyu ilahi itu kemudian ada dalam tradisi gereja suci, juga kitab suci, dan kemudian dipertegas atau dijaga atau kemudian ya dijaga, ya, istilah dijaga keutuhannya, keasliannya, kebenarannya, kejelasannya itu oleh magisterium, ya, oleh kuasa mengajar gereja, kuasa menafsirkan yang benar, ya. Nah, maka sebenarnya kalau kita lihat kitab suci itu apa? Ya, kitab suci itu kalau dalam pemahaman kita sebagai orang Katolik adalah kumpulan buku, ya, kumpulan buku mengenai berbagai hal, ditulis oleh berbagai pengarang. Ini. Maaf ya, ada gangguan. Nah, mengenai berbagai hal ditulis oleh berbagai pengarang dalam waktu yang berbeda-beda. Ini yang harus kita pahami tentang kitab suci, ya, di gereja. Bukan sesuatu yang kemudian kita harus lebih-lebihkan, yang kemudian kita harus secara mati-matian kita perjuangkan untuk dijaga tidak tersentuh. Malah justru kitab suci harus kita sentuh, harus kita baca, kumpel juga nggak apa-apa, dan sebagainya, harus ditafsirkan, harus dipertanyakan, dikritisi, itu kita, ya, kitab suci itu karena ya kumpulan buku mengenai berbagai hal ditulis oleh berbagai pengarang dalam waktu yang berbeda-beda. Namun demikian, kita tahu bahwa meskipun kitab suci itu ini adanya, tetapi kitab suci mengandung mengandung Tuhan sendiri, mengandung kehidupan Tuhan. Maka kita menaruh hormat dalam arti bakti hati kita, ya, bakti pemahaman kita, bukan pada bukunya, tetapi justru pada konten yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat secara isinya, itu Perjanjian Lama itu ada apa saja? Ada 45 buku, ya. Ada Pentateuch, itu kitab Taurat, ya, kitab Taurat itu ada Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Ya, ini mengisahkan tentang awal-awal manusia diciptakan, terus kemudian baru tentang nanti Abraham dan sebagainya, sampai kemudian Musa, ya, terus kemudian hukum-hukum yang ada dalam masyarakat Yahudi waktu itu, terus aturan-aturan agama, terus kemudian di situ ada pengulangan-pengulangan yang penting. Nah, jadi ini sebenarnya inti dari kitab
orang Yahudi, Pentateuch ini itu menggambarkan sejarah awal dan sampai Yahudi itu terbentuk. Ya. Nah, kemudian kitab sejarah itu ada Yosua, Hakim-hakim. Ini menceritakan hal-hal person-person, nabi-nabi, ya. Nah, di situ ya. Terus kemudian kitab puitis dan hikmat. Nah, ini kalau teman-teman ini sudah dikelompokkan nih, yang kitab-kitab yang kata-katanya bagus, ya. Biasanya kita ambil kalau kita ada masalah, kita baca di situ. Ya, itu ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan lain-lain. Nah, kitab para nabi. Nah, ini khusus para nabi ya. Yesaya, Yeremia, dan sebagainya. Nah, ini perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru itu ada 27 buku, 4 Injil, ya. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi teman-teman kalau ditanya itu kemudian apa sih bedanya Injil dan kitab-kitab lain? Nah, kalau Injil itu ini 4 ini ya, Matius, Markus, Lukas itu benar-benar menceritakan Yesus Kristus, kehidupan Yesus Kristus dari lahir sampai Yesus bangkit. Ya. Nah, kalau kitab-kitab lain, kisah para rasul, ya tentu ini kisah tentang kehidupan para rasul, gereja awal ya, bagaimana para rasul kemudian waktu itu hidup sebagai orang-orang yang harus bersaksi tentang Yesus. Ya. Nah, terus kemudian ada 14 surat Paulus. Jadi ini Paulus itu cukup produktif ya dalam menulis surat-surat untuk gereja perdana, dan ini menjadi patokan ya. Paulus itu meskipun dia bukan termasuk para rasul, 12 para rasul itu, tapi Paulus yang kita tahu bahwa dia tadinya adalah orang yang sangat-sangat membenci gereja perdana, membenci Yesus, tetapi kemudian diambil Yesus untuk kemudian mewartakan namanya. Dan surat-surat Paulus menjadi referensi yang sangat-sangat kental, sangat-sangat kokoh dalam memahami iman, ya, yang sampai sekarang menjadi referensi utama bagi para teolog-teolog. Dan kemudian ada 7 surat Katolik lain dari Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas. Ya. Dan 1 kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Nah, ini perjanjian baru, jadi teman-teman dalam memahami itu. Nah, apa intinya kitab suci itu? Intinya adalah kerajaan Allah ya, dalam kitab suci kita itu ada menceritakan tentang kerajaan Allah kerajaan Allah yang bagaimana, yang sebenarnya inti kerajaan Allah itu adalah persebatan Allah dan manusia. Kerajaan Allah itu menggambarkan kedekatan kita dengan Allah. Ya. Itulah kerajaan Allah. Jadi bukan sebuah tempat dan sebagainya, tidak. Tapi justru kita paham kalau memahami kitab suci, kerajaan Allah itu bagaimana Allah itu ingin manusia bersatu dengannya. Dan dalam kesatuan itu, kemudian manusia tidak kekurangan apa-apa. Manusia ada dalam kepenuhannya. Manusia ada dalam kebahagiaannya. Nah, tentu ini kita kemudian ditarik pada peristiwa-peristiwa awal penciptaan, bagaimana Adam dan Hawa itu waktu sebelum mereka mengenal dosa, Allah benar-benar dekat dengan mereka, sampai digambarkan di situ Allah sering jalan-jalan sore. Ya. Nah, inilah gambaran kerajaan Allah. Inilah kondisi saat kita sebagai manusia yang bersatu dengan Allah sendiri. Sumber kebahagiaan, sumber segala sesuatu. Sejarah karya penyelamatan Allah pada manusia di dunia. Jadi isinya kalau kita privilin, kalau kita ini ya, jadi ada sejarah karya penyelamatan Allah pada manusia di dunia. Ini tadi ketika manusia berdosa di Adam dan Hawa, tergoda oleh si ular iblis itu, dan sejak itulah kemudian Allah berusaha menyelamatkan manusia. Ya, diawali dengan panggilan kepada Abraham. Ya, Abraham, ya kita lihat ya di awal-awal itu kemudian Abraham dia ada tanggapan keyakinan penuh dari Abraham yang harus keluar dari negerinya yang dia sebenarnya sudah kaya, sudah cukup dan sebagainya, tapi Allah minta untuk pindah ke tanah terjanji.
dia berangkat. Nah, inilah kemudian menjadi awal sejarah manusia memanggil Allah memanggil manusia untuk sebuah keselamatan. Ya. Terlaksana secara penuh dalam Yesus Kristus. Nah, itu kan panjang tuh dari Abraham, terus kemudian nabi-nabi, raja-raja Israel dan sebagainya, sampai sebenarnya orang Yahudi itu berharap ada Mesias, penyelamat mereka, penyelamat yang dinanti-nantikan. Nah, kalau sebenarnya Yesus itulah Mesias, tapi bangsa Yahudi ternyata belum percaya kalau Yesus Kristus Mesias. Nah, tapi kalau kita, ini kan kita dari perspektif Katolik, Yesuslah itu Mesias ya. Nah, kitab suci itu berbicara sampai nanti ada penuhan di akhir zaman, yaitu dalam kitab Wahyu itu Yohanes sering menggambarkan dan bahkan kental di situ bagaimana terjadinya akhir zaman. Nah, maka panggilan Abraham, Yesus Kristus akhir zaman inilah isi kitab suci Perjanjian Lama sebagai persiapan Yesus ya. Ada banyak nubuat-nubuat, kitab-kitab yang kemudian berbicara sebenarnya tentang kedatangan Mesias itu ya. Di Yesaya itu sangat kental bagaimana Yesaya sering bicara siapakah Mesias itu. Nah, Perjanjian Baru itu bicara tentang Yesus Kristus, dan kemudian kitab Wahyu itu tentang akhir zaman. Nah, itulah isi kitab suci, teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu saja penjelasan tentang mata kuliah hari ini. Tentu ini tidak teman-teman pasti tidak akan paham sepenuhnya tentang kitab suci dan tradisi. Saya hanya memberi poin-poin yang penting untuk diketahui. Maka dari itu, tugas teman-teman adalah mencari referensi-referensi lain tentang apa itu tradisi, terus apa kitab suci, dan bagaimana kedua hal itu benar-benar menjadi roh gereja, ya, menjadi patokan bagi gereja untuk kemudian melihat segala sesuatu. Teman-teman, di akhir penjelasan saya ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba ya berlatih. Sebenarnya sih nggak ada kaitannya juga, tapi saya ingin teman-teman kemudian membaca satu perikop dari Injil. Silahkan teman-teman mau pilih dari Lukas, Matius, atau Yohanes, pilih saja satu perikop, dan kemudian coba teman-teman membuat renungan singkat dari ayat yang teman-teman baca itu. Ini untuk melihat bagaimana kita kemudian kitab suci itu sebenarnya sungguh hidup. Ya. Kitab suci sungguh-sungguh menjadi pelita bagi hidup kita. Maka banyak dari ayat-ayat, bahkan semua ayat kitab suci itu bisa menerangi hidup kita. Maka coba berlatih, cari ayat yang teman-teman tak tahu caranya bagaimana, baca aja, kemudian bagaimana itu setelah membaca teman-teman melihat aplikasinya dalam hidup. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi ini tugas untuk hari ini. Oke, terima kasih, tidak lama-lama. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba ya. Silahkan ditulis jawabannya di forum kemas.